Tidak harus ahli. Artinya tidak harus Selama ahli yang berkompeten. Tadi Roy Suryo sampaikan saya ahli fotografi, kamu bukan. Sekarang dia sampaikan yang tidak ahli aja bisa memenangkan Nobel. Bukan, tapi jadi punya, memang selalu kontradiktif. Ini ngaco nih. Apa yang disampaikan Roy Suryo itu dia bantah sendiri tuh. Tapi punya dia pengakuan. bantah sendiri. Tadi dia sampaikan punya nggak keahlian ini, punya nggak keahlian ini. Kalau nggak nggak apple to apple. Tapi tadi disampaikan tadi nggak ahli bisa jadi Nobel. Nah ini yang maksud saya, bagaimana kita bisa percaya seorang Roy Suryo yang itu selalu kontradiktif dengan apa yang menjadi argumentasinya gitu. Foto ini udah berbicara. Kadang A, dia nggak punya kadang apa-apa. B tuh. Ya, nanti dia bilang nanti kalau nggak ahli, nggak apple to apple gitu loh. Tuh sekarang bicara keahlian. Tadi bicara kalau nggak ahli aja bisa jadi Nobel. Gitu loh. Jadi masa kita ikuti rasional yang sakit. Ini akalnya udah nggak sehat. Tapi Anda sendiri percaya polisi kan? Sangat percaya. Kalau misalnya dilibatkan lagi BRIN dan UI, sangat percaya. Jadi ketika polisi, Anda harus tahu nggak metodologi yang digunakan oleh lembaga uji forensik independen? Ya sekarang begini ya. Bukan begini ya. Saya mau nyampaikan begini ya. Apa yang menjadi domainnya penegak hukum? Domainnya ahli silakan dilakukan. Kalau kita itu kan bicara apa yang menjadi kegelisahan publik nih. Kan gitu ya. Kita sebagai masyarakat kok gini amat ya. Ini Roy Suryo pakai alat telitinya ternyata fotokopian kok bisa ngomong soal ijazah Pak Jokowi palsu. Ya kan mana fotokopian? Gitu loh. Jadi alat ukurnya itu bukan ijazah asli tapi menyatakan palsu. Itu saja sudah tidak bisa masuk akal. Yang kedua, ketika memang ini proses hukumnya sudah berjalan. Menurut saya memang harusnya kita itu berdiri sama-sama untuk menyongsong proses peradilan ini dengan apa yang kita punya. Ya karena memang itu. Karena tadi kalau Sela Doni tanya, nanti diterima nggak? Ya kita lihat kan gitu ya. Jadi memang tidak akan konsisten tuh. Karena itu juga nggak bisa kita jawab sekarang. Kita jawab sekarang nanti kan. Betul gitu loh. Cuma begini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus sama-sama percaya bahwa kita punya mekanisme hukum. Kepolisian percaya, kemudian lembaga yang diajukan Mas Roy, BRIN dan UI, oke kan? Nah, kalau dukung dia, kalau enggak oke. Ya, enggak. Gini, sekarang kita sepakat bertiga, mau nggak? Misalnya nih, saya jurnalis ya, Anda masyarakat, beliau yang kemudian mengajukan uji forensik. Kita minta lembaga itu tentukan aja dulu metode assessment-nya apa. Satu, ya kan? Orang-orang yang terlibat siapa? Approve, oke. Termul tidak dia. Nah, itu kan nggak ketahuan nanti. Afiliasinya kemana? Nah, setelah itu disetujui semua, ya kan? Baru lakukan uji. Setuju. Ya kan? Nah, kalau itu dilakukan, Anda masih yakin? Berapa persen? Kalau itu yakin ya. Ya makanya kan kalau itu semua ya nanti 99,9% kita setuju. Setuju, tapi kalau hasilnya kemudian tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Bukan. Dari orang-orang yang terlibat aja, nanti akan ketahuan. Saya nggak yakin. Dia termul nggak ada afiliasinya. Enggak. Semua orangnya independen. Kalaupun Anda tidak setuju misalnya Mas Roy, itu diganti misalnya. Kalau sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Contohnya gini, itu Pengadilan Negeri Solo misalnya ya. Itu ketika kemarin mau menguji Pak Taufik, ya. Kemudian ternyata tiba-tiba hakimnya itu dulu yang sudah terlibat dengan kasus itu dan minta diganti ke kepala PN. Akhirnya diganti dan akhirnya sekarang eksepsinya Jokowi nggak diterima. Itu membuktikan kalau ada orang itu kalau ada afiliasinya dia pasti terlibat. Dan artinya bisa kan? Jalan. Artinya kita juga harus percaya itu bisa dilakukan dalam kasus ini. Nah, kalau semua sudah sesuai dengan kriterianya Mas Roy, Anda percaya? Percaya, insya Allah percaya kalau memang itu benar-benar nanti clear ya orang-orangnya. Termasuk orang-orangnya. Pokoknya kalau Anda nggak setuju diganti gitu kan? Nah, kalau semua sudah diikuti dan hasilnya tidak sesuai keinginan Anda. Hasilnya akan menyatakan itu pasti. Kalau jujur sesuai ilmu pengetahuan. Nah, kan nggak boleh Anda katakan sekarang begitu orang belum dilakukan uji forensik. Kalau itu sama aja nggak percaya proses kalau itu tidak sesuai dengan keinginannya. Yang benar-benar memiliki pengetahuan, benar-benar memiliki riset yang baik. Seperti Lisa contohnya. Learn Intelligence Service System. Ini sesuai dengan kemampuannya. Itu karya UGM-II. Ya datanya masuk di UGM. Oke, itu sudah. Akhirnya hasilnya berarti memang diulang-ulang karena itu terbukti. Mas Roy merasa punya keahlian sebagai uji forensik. Anda bisa melakukan uji forensik nggak? Bisa, teman kan saya posisinya nggak mungkin kan besok. Jadi harus ada orang itu lain. yang membuat Anda kemudian meyakini bahwa ini harus orang lain. Saya harus menutup ya. Tapi akan kemana arahnya kira-kira? Saya begini ya. Pertama kita kalau tadi saya disampaikan Roy Suryo itu terus yang diulang-ulang karena memang hanya proses hukum lah, peradilan lah yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, Roy Suryo itu
tidak punya dasar yang kuat ketika melakukan penelitian. Itu kedua. Ketiga, dasar yang kuat seperti apa maksudnya? Orang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi yang diteliti kan gitu loh. Bagaimana itu mau dianggap dasar yang kuat? Nggak apa-apa, kita hormati setiap pendapat. Dong, itu asumsi saya. Ketiga, selalu berusaha mendiskreditkan orang, merendahkan orang. Padahal satu republik tahu bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora. Apa itu ngatur? Dia bawa panci dan lain-lain. Nggak usah jauh. Enggak, maksud saya semua publik tahu kan gitu loh. Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya ketika menjadi Menpora. Berebut kursi dalam pesawat. Jadi maksud saya sebenarnya publik juga tahu kalau Roy Suryo itu kelasnya seperti apa gitu. Dan nggak ngerti apa-apa. Di atasnya wajahnya udah jelas nggak ngerti apa-apa. Jangan suka merendahkan fisik dan pribadi. Publik pun tahu kalau Roy Suryo itu rendah kan gitu loh. Roy Suryo itu dipandang rendah juga sama publik. Sekarang kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, apa yang akan dilakukan? Langkahnya apa? Kita akan terima apapun hasil yang diputuskan dalam proses peradilan oleh institusi negara. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus percaya itu. Oke, meski kemudian dinyatakan itu palsu. Iya, gitu loh. Silakan gitu loh. Ya udah. Gitu loh. Jadi apapun itu. Nah, jawab besar kita kan gitu loh. Karena kita tidak mau lagi melakukan debatable yang nggak guna kayak gini nih. Ini debatable nggak guna. Berhenti di situ ya. Berhenti. Nah, harusnya pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga kalau punya akal sehat, dia harusnya juga percaya akan institusi negara yang sudah memutuskan itu nanti gitu loh. Pertanyaan saya sederhana, Mas. Ya, kalau tadi kan kesimpulannya udah nih kesimpulan. Skripsinya sudah saja ada kesimpulan. tidak ada. Udah. Oh, karena ini penelitian yang kami lakukan dalam buku Jokowi's White Paper yang itu sudah 701 halaman. Udah jelas kausa primanya adalah Jokowi. Kemudian gambar-gambar ini kan kesimpulan dari Anda dan teman-teman kan. Kenapa tidak menunggu kesimpulan dari tim uji forensik yang independen yang Anda minta tadi yang sudah disepakati semua persyaratannya? Uji forensik harus ngikutin kesimpulan ini. Enggak kan sesuai dengan orang-orang dan kemudian metodologi yang Anda inginkan. Makanya kita lihat nanti. Kalau tim uji forensik nanti menentukan, bisa nggak yang namanya skripsi yang tidak ada lembar pengesahannya itu ternyata dikatakan itu loh, sekarang skripsi lagi. Enggak ijazah aja dulu. Makanya tidak mungkin ijazah itu terbit, Mas. Tanpa skripsi. Betul. Logika sana kecuali orang nggak sekolah ya. Oke, itu bisa. Saya sederhanakan. Saya harus closing nih, Mas Roy. Kalau ini tolong di balik sekolah sebentar gantian. Ya, Anda harus bersiap juga menerima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya kan? Dan kalau itu terjadi, langkah apa yang akan sebentar toh gantian. Ini bisanya ngomongnya itu nih termonologi ini. Mas Roy jawab. Seandainya ya tidak sesuai dengan keinginan, langkah apa yang akan ditempuh berikutnya? Langkah itu harus kemudian kita challenge kalau itu ternyata agak benar. Mau ke lembaga mana lagi? Apa? Kalau misalnya hasil dari lembaga independen makanya kita lihat nanti apa yang ada itu benar apa enggak ya. Kalau itu mah enggak benar, ya udah kita challenge. Ya nggak usah, tahu rakyat Indonesia juga udah tahu. Berarti selesai dong? Iya, makanya sebenarnya kami itu udah selesai. Dengan terbitnya buku Jokowi's White Paper, itu sudah kesimpulannya udah jelas. Makanya sebentar lagi bukannya Jokowi, ini ada anaknya yang sekolahnya aja nggak jelas itu juga itu target berikutnya. Oh, bukan target, memang sudah ada penelitian dan sebentar lagi terbit buku. Kayaknya ada program kerjanya ya, abis bapaknya anaknya. Karena jangan sampai Indonesia itu ya kemudian ditipu selama 10 tahun seperti kemarin dan ditipu lagi tuh ke depan apa. Makanya sudah dicanangkan nanti akan ada 2019. Baik, Bapak-bapak, saya harus akhiri karena ini bukan persidangan ya. Ini diskusi. Biarkan penonton yang kemudian akan menilai seperti apa. Anda berdua punya hak yang sama ya sebagai warga negara. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya. Terima kasih Pak Mardiansyah, Mas Roy Suryo, terima kasih ya Mas Nurul. Pemirsa, saya akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di NTV Prime.